Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dialah zat yang menyatukan hati kita. Semoga sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini, kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita kembali di surganya. Bapak-bapak kajian setelah Jumatan, makan siang, angin sepoi-sepoi, biasanya merem. Apalagi ini jam 1 siang, nanti sampai jam 3 kalau menurut yang tertulis di pengumuman. Berarti kita buat kesepakatan saja, kalau nanti jamaahnya ngantuk, kajian selesai. Nah, siap insya Allah ya? Siap ya? Baik, jadi nanti saya akan perhatikan kalau sudah banyak yang merem-merem liar-liar, wah berarti ini nggak boleh dilanjutkan. Kajian kita putus sampai di situ. Baik, dan mungkin ada sebagian di antara jamaah yang begitu tiba di lokasi kajian ngos-ngosan karena harus naik tangga. Terutama mohon maaf yang ibu-ibu diminta untuk naik 2 lantai. Datang dari basement, kajiannya di lantai 2. Bapak kan cuma datang dari depan, kajiannya di lantai 1 ya. Besok dibalik mas. Biar yang ngos-ngosan yang bapak-bapak. Tayyib, kita mau membedah buku Prinsip Hidupku. Sebagian yang sudah membawa bukunya, silahkan segelnya dibuka. Jangan sampai Anda pulang bukunya belum dibuka segelnya. Cerita sedikit tentang buku ini. Dalam salah satu safar yang cukup panjang yang pernah saya lakukan, ada banyak sekali waktu longgar. Dan walhamdulillah Allah mudahkan untuk membuat tulisan-tulisan kecil. Maka saya kumpulkan 17 nasihat sederhana, kemudian kita jadikan sebagai satu buku ringkas, judulnya Prinsip Hidupku. Maksud dari buku ini adalah jadikan 17 ini sebagai prinsip dalam hidup kita. Ketika kita jadikan ini sebagai prinsip, insya Allah mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk menjadi muslim yang ideal. Apa saja itu? Pertama, selalu jaga niat baik. Karena aktivitas seorang hamba itu dikendalikan oleh niatnya. Yang kedua, jaga keselamatan iman. Yang ketiga, jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Yang keempat, waktu barang berharga yang terabaikan. Kelima, tanamkan semangat mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran Nabi SAW. Yang keenam, jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi umat. Yang ketujuh, dahulukan yang paling penting. Yang kedelapan, Anda tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. Kesembilan, jangan tinggalkan amal sunnah yang rutin. 10. Jadilah manusia nol kezaliman. 11. Hindari aneka sengketa. Bisa jadi mengalah akan membuat Anda semakin berwibawa. 12. Belajarlah untuk tawakal, sebab hidup ini penuh ujian. 13. Akhlak baik bisa dipelajari. 14. Jangan biarkan dirimu nganggur. 15. Jangan ujub, siapa yang jamin amalmu akan diterima. 16. Selalu suudzon kepada Sang Pencipta. Yang terakhir, berbuat baiklah di sisa usia. Baik, karena waktu kita terbatas, maka saya minta kepada jamaah, silahkan memilih 3. Tanamkan untuk mengamalkan sunnah. Yang ketiga, satu lagi, ya, akhlak baik bisa dipelajari. Bapak usul apa tadi?
Dahulukan yang paling penting. Baik. Berarti yang mana nih yang paling penting? Akhlak baik bisa dipelajari atau dahulukan yang paling penting? Ada lagi? Gimana Pak? Mengalah lebih baik. Jadilah manusia nol kezaliman. Jadi yang mana ini? Baik, sekarang kita coba untuk meraba sebisanya ya. Karena materinya cukup banyak, insya Allah nanti kita akan baca sedikit dari buku, kemudian kita berikan penekanan bagian yang penting untuk dilihat dari buku. Pertama, selalu jaga niat baik. Menjaga niat baik akan menjadikan hidup seorang mukmin lebih terarah dalam kebaikan. Bagi seorang mukmin, niat yang baik bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan amalnya. Jadi yang dimaksud menjaga niat baik ini bukan berbicara tentang ikhlas, bukan berbicara tentang berusaha mentauhidkan Allah dalam masalah amal, bukan. Ini bahasan yang berbeda. Tapi yang dimaksud menjaga niat baik adalah selalu miliki rencana yang baik dalam setiap hidup Anda. Sehingga setiap pagi saat kita bangun tidur, apa rencana baik yang akan Anda lakukan di hari itu? Itu yang dimaksud dengan menjaga niat baik. Karena seorang hamba ketika dia punya rencana yang baik, punya keinginan yang baik, aktivitasnya akan lebih terarah kepada kebaikan. Tapi kalau orang nggak punya rencana apapun, Bapak hari ini mau ngapain? Nggak tahu mau ngapain. Nggak ada rencana untuk berbuat baik. Biasanya dia tidak akan bisa terarah untuk menuju kebaikan. Karena itu ada ungkapan, niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ungkapan ini bukan hadis. Ada yang menyebutkan ini adalah hadis tapi statusnya hadis dhaif. Hanya saja secara makna benar. Kok bisa Pak? Hadis dhaif kok maknanya benar? Karena tidak semua pernyataan yang nilainya benar disebutkan dalam dalil. Tapi semua dalil pasti kebenaran. Kita ulangi ya. Tidak semua kebenaran itu dinyatakan dalam dalil. Tapi semua pernyataan dalam dalil nilainya benar. Baik, sebutkan contoh pernyataan yang benar tapi tidak ada dalam dalil. Sebutkan contoh pernyataan yang benar tapi tidak ada dalam dalil. Yang paling dekat. Sebutkan contoh pernyataan yang benar tapi tidak ada dalam dalil. Ada? Sragen di Jawa Tengah. Salah atau benar Pak? Hah? Sragen di Jawa Tengah salah atau benar Mas? Benar, dalilnya mana? Sebuah realita yang bisa kita indra, sebuah realita yang bisa kita pahami, walaupun tidak disebutkan dalam dalil, namun itu benar. Baik. Nah, terkadang ada pernyataan ijtihadi yang disampaikan oleh para ulama dan nilainya benar, walaupun itu bukan hadis. Tidak disebut sebagai sabda Nabi SAW maupun tidak bersumber dari Al-Quran. Tapi nilainya benar. Karena Al-Quran itu tidak memuat semua realita di alam ini. Sebab Al-Quran bukan lauhul mahfud, kitab takdir. Kalau semua realita ada dalam Al-Quran, berarti Al-Quran seperti apa? Lauhul mahfud. Makanya kalau ada orang yang bertanya seperti ini, dinosaurus itu benar gak sih Pak? Kok nggak ada dalam Al-Quran? Kalaupun benar, tidak harus ada dalam Quran. Ada banyak sekali sejarah perjalanan hidup ini yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Kalau semua sejarah hidup ini dicantumkan dalam Quran, berarti Quran sama dengan kitab takdir. Dan Quran bukan kitab takdir. Kalau Quran kitab takdir, kita semuanya jadi tahu takdir. Dan itu tidak mungkin. Sebab takdir itu rahasia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali kepada tadi. Niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis ini statusnya dhaif, namun secara makna benar.
Bagaimana kok bisa maknanya dinilai benar? Sekarang kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi dalam kitab beliau yang judulnya Syu'abul Iman. Syu'abul Iman itu artinya apa, Pak? Cabang-cabang iman. Jadi Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling atas adalah ikrar la ilaha illallah. Yang paling bawah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan rasa malu salah satu cabang iman. Nabi SAW menyebutkan iman ada 70 sekian cabang. Beliau sebutkan batas atas, batas bawah, contoh tengah. Rincian yang lain tidak ada. Nah, kemudian ulama mereka beristihad. Dari atas sampai bawah yang jumlahnya 70 sekian tadi, itu apa saja yang masuk dalam kategori cabang iman. Nah, di antara yang beristihad dalam hal ini adalah Al-Baihaqi. Beliau kumpulkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis, lalu dijadikan sebuah buku, judulnya apa? Syu'abul Iman. Baik. Sekarang saya kasih tugas, kerjakan dalam waktu 1 menit. Sebutkan contoh cabang iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Sudah khatam Quran belum? Sudah? Karena sudah baca semuanya ya. Sudah khatam Quran Bapak? Sampun. Sebutkan contoh cabang iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu-ibu kelompok 4 sudah. Ada Pak? Apa? Hah? Iman hati. Gimana bunyi ayatnya? Teksnya bagaimana yang menyebutkan kalau itu adalah cabang iman? Sebutkan satu contoh cabang iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, iman kepada Allah, bagaimana bunyi ayatnya? Qul huwallahu ahad. Baik, Bapak perhatikan. Semua ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, lanjutannya itu cabang iman. Sehingga puasa cabang iman tidak? Cabang iman. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Apalagi Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwa kepada Allah juga termasuk cabang iman. Sehingga Muslim tidak boleh tidak tahu yang bagian seperti ini. Semua ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, adanya perintah maupun larangan setelah itu, menjalankan perintah tersebut atau menghindari larangan tersebut, bagian dari cabang iman. Jumlahnya berapa tadi? 70 sekian cabang. Baik. Al-Baihaqi mengatakan, kenapa niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Kata beliau, niat tanpa amal qad takunu ta'atan, bisa menjadi ketaatan. Orang punya niat, walaupun tidak berhasil mengamalkan, itu bisa bernilai ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang punya niat untuk beramal soleh, tapi tidak berhasil diamalkan, maka tercatat untuknya 1 pahala. Sehingga ketika dia punya niat yang baik, namun tidak jadi diamalkan, statusnya gimana? Tetap bernilai pahala. Demikianlah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai niat itu dinilai oleh Allah. Lalu kata Al-Baihaqi, wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Namun kalau ada orang beramal tapi tidak diiringi niat, tidak dinilai sebagai ketaatan. Sebagai contoh, Bapak kalau masuk toilet
yang didahulukan tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu, Pak? Ya, kaki kiri. Baik. Anda menjalani seperti itu dari sejak kapan? Wah, kecilik Mas. Wong tuaku ngajari kaya ngono. Kalau masuk toilet kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Kalau orang melakukan seperti ini hanya karena kebiasaan, ada pahalanya enggak? Kenapa tidak ada? Tidak ada nih niat. Contoh yang lain. Orang makan, dominan pakai tangan kanan. Kepikiran enggak mereka yang makan pakai tangan kanan itu sunnah Nabi SAW? Mungkin banyak yang enggak kepikiran. Sehingga saat dia makan, tidak ada niat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Padahal praktek dia sesuai sunnah, pakai tangan kanan. Dapat pahala atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak ada niat. Itulah yang tadi disampaikan oleh Al-Baihaqi. Wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Orang sebatas beramal tapi tidak diiringi dengan niat, tidak bernilai sebagai ketaatan. Karena itu Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat dalam syarah Arba'in Nawawi, kata Ibnu Utsaimin, al-alim yaj'alul 'adata ibadatan wal jahil yaj'alul ibadata 'adatan. Orang yang berilmu dia bisa mengubah kebiasaan jadi ibadah. Orang yang tidak berilmu, yang jahil, dia akan mengubah ibadah hanya sebatas kebiasaan. Dan yang beliau maksud tadi ya, orang misalnya melakukan aktivitas sunnah, tapi karena tidak diiringi dengan niat, maka tidak ada nilai pahalanya. Baik. Termasuk juga ketika ada orang yang beramal, tapi tidak punya niat tertentu, maka tidak dihargai sebagai amal itu. Contoh, ada orang kaya, dia wajib bayar zakat. Orangnya royal, suka transfer ke teman-temannya yang tidak mampu, transfer. Tapi saat dia transfer, tidak ada niat bayar zakat. Kira-kira jadi zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada niat zakat. Baik, saya punya contoh ini ya. Ini contoh real yang pernah saya alami. Saya bersama teman saya sepedaan. Kemudian pas masuk waktu duhur, kita mampir di sebuah masjid, lalu sholat duhur berjamaah. Di tengah sholat duhur, turun hujan deras sekali. Sampai selesai sholat duhur, hujan belum reda. Saya dan teman saya posisinya berbeda. Sehingga dia nggak bisa komunikasi waktu selesai sholat. Begitu selesai sholat, imamnya menyuruh kepada muadzin, qomat. Akhirnya dia qomat. Terus sholat 4 rakaat. Udah? Kita semuanya sholat di masjid itu. Selesai sholat, teman saya tanya ke saya, "Iku mau sholat apa?" "Lah kowe melu ora?" "Melu." "Orang ngerti kok melu." "Tadi sholat apa?" "Ya kamu ikut enggak?" "Ikut." Oh, tapi dia enggak ngerti itu sholat apa. Namun dia ikut. Baik. Kira-kira sholat orang ini sah atau tidak? Sah atau tidak? Hah? Sah atau tidak? Dia punya niat enggak? Enggak punya niat? Dia punya niat. Niat sholat. Tapi tidak punya niat sholat. Itu sholat apa itu yang kedua? Asar. Kenapa sholat asar? Dijamak dengan zuhur karena hujan. Sehingga dia tidak punya niat sholat asar. Walaupun dia punya niat sholat. Tapi nggak ngerti sholatnya apa. Maka sah sebagai sholat. Tapi tidak sah sebagai sholat asar. Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Oleh karena itulah kalau ada orang yang bayar zakat, tapi dia nggak punya niat zakat atau transfer uang ya, dia transfer uang, dia sedekah, tapi nggak ada niat zakat, maka sah sebagai sedekah, tapi tidak sah sebagai zakat. Ini yang paling banyak dialami oleh mereka yang gajinya otomatis dipotong 2,5% tanpa pemberitahuan. Jadi pihak perusahaan
atau instansi tertentu. Saya ASN di lembaga tertentu. Nah, oleh atasan gaji saya langsung potong 2,5%. Dan itu tanpa pemberitahuan. Ngerti-ngerti nerima itu sudah terpotong 2,5%. Pertanyaannya, gaji yang terpotong 2,5% itu tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Zakat profesi. Pertanyaannya, karyawan yang gajinya dipotong 2,5% ini dapat pahala zakat atau tidak? Sah nggak sebagai zakat? Tergantung apa? Niat. Masalahnya tanpa pemberitahuan. Kalau tanpa pemberitahuan berarti punya niat atau tidak? Tidak. Karena tidak punya niat, maka sah sebagai sedekah tapi tidak sah sebagai zakat. Jelas insyaallah ya? Baik. Bapak berada di Sragen. Punya saudara yang ada di Jawa Timur. Lalu Anda membelikan seekor kambing untuk disembelih atas nama saudara Anda di luar. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya? Bayar kambingnya, ya jelas ya. Apa yang harus dilakukan? Memberitahu. Siapa? Yang dijadikan atas nama korban. Sehingga saudara Anda di Jawa Timur kasih tahu. Kamu tak sediakan seekor kambing di sini, nanti akan saya sembelih di tanggal ini. Kamu punya niat ya? Nah, dia pasang niat, selesai. Begitu dia sudah pasang niat, diwakilkan kepada panitia takmir, maka sudah sah sebagai ibadah kurban. Cukup jelas insyaallah ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang di antara hadis yang lain yang membuktikan bahwasanya niat tapi tidak diiringi dengan amal bernilai pahala adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda. Coba lihat hadisnya di halaman 3. Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail. Siapa yang mapan turu, ata firasyahu, siapa yang mau tidur dan dia punya niat untuk qiyamul lail, faghalabathu aina, tapi dia kalah dengan matanya, hatta asbaha, sampai pagi, kutibalahu ma nawa, maka dicatat untuknya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih jalla jalaluh. Sedangkan tidurnya menjadi sedekah yang Allah berikan untuknya. Baik, Anda lihat di sini. Dia sebelum tidur punya niat apa, Pak? Qiyamul lail. Tapi nggak bisa bangun sampai subuh. Allah berikan pahala untuknya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bahkan Nabi SAW sebut tidurnya sedekah dari Allah. Baik, alhamdulillah Pak, itu yang kita lakukan tiap malam Pak. Berarti gimana kalau setiap mau tidur cuman punya niat tahajud, punya niat. Buktikan kalau memang punya niat. Sudah saya buktikan Pak Ustadz. Apa buktinya? Saya pasang alarm sebelum tidur. Sudah? Baik, apa yang Anda lakukan pertama kali ketika alarm bunyi? Ketika alarm ini bunyi, apa yang Anda lakukan pertama kali? Matikan. Selanjutnya. Begitu Anda matikan alarm terus tidur lagi, masih dapat pahala enggak? Karena Anda membatalkan niat pertama. Begitu alarm bunyi, Anda matikan, lalu Anda tidur lagi, berarti Anda membatalkan niat pertama. Di posisi inilah gagal untuk bisa mendapatkan sesuai yang dijanjikan. Karena dia telah membatalkan rencananya. Sudah diberi kemudahan oleh Allah, tapi sengaja tidak dia tunaikan. Sehingga statusnya dibatalkan. Baik, ada satu cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya? Oh belum. Ada bapak-bapak yang usianya 60-an tahun. Beliau daftar haji reguler. Nah, saat beliau sudah daftar, anaknya ini mendesak ke bapaknya. Bapak apa enggak mikir Pak? Kalau bapak daftar sekarang, antriannya 30 tahun lagi. Usia bapak sudah 60 tahun. Apa mau berangkat haji sampai usia 90 tahun? Iya nek nyandak sampai usia 90 tahun.
Udahlah Pak, batalkan saja. Eman tuh duit 25 juta, cuman ngendap di situ nggak dipakai. Bapak tarik saja itu, batalkan. Tapi sang bapak nggak bersedia. Dan beliau mengatakan, saya akan tetap mempertahankan. Alhamdulillah kalau bisa berangkat. Kalaupun sampai mati aku tidak berangkat, aku mati dalam penantian. Masya Allah. Maka mungkin di antara jamaah sekalian ada yang sudah daftar haji reguler atau daftar haji plus, tapi masih Masya Allah panjang sekali kayaknya harapan untuk bisa dapat itu kok masih jauh. Andaikan Anda mati dalam posisi belum jadi berangkat, maka sejatinya kita mati dalam penantian, sedang menunggu antrian untuk panggilan haji. Karena aku sudah niat, bahkan aku sudah pasang uang untuk biaya awal agar bisa dapat porsi haji. Berikutnya kita ngantri bersama orang-orang yang ngantri. Kalaupun kita mati sebelum berhasil berangkat haji, semoga kita mati dalam keadaan sedang menantikan ibadah. Wallahu alam. Baik. Dari sinilah ada sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau ditanya oleh putranya Abdullah, apa yang harus aku lakukan setiap hari? Kata Imam Ahmad, inwi khairan fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Selalu miliki niat yang baik karena kau akan selalu dalam kebaikan selama kau punya niat yang baik. Selanjutnya kita beralih ke yang kedua. Tafadhal. Ya, mohon maaf izin menyampaikan pemberitahuan ya kepada jamaah sekalian. Yang memiliki kendaraan mobil dengan nomor polisi AE putih ya, warna putih di halaman kecamatan, kantor kecamatan, alarmnya bunyi terus. Tolong ya. 1647 LH. Nggih, minta tolong karena alarmnya bunyi terus-menerus. Demikian, jazakumullah khairan. Baik, tetap fokus ke depan ya. Kalau ada yang berdiri barangkali mau ke toilet. Sekarang kita akan beralih ke materi yang kedua. Jagalah keselamatan iman. Saya ajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-An'am. Silakan Anda buka surat Al-An'am mulai dari ayat 83. Surat Al-An'am ayat 83. Di buku enggak ada. Silakan buka mushaf surat Al-An'am ayat 83. Sudah ketemu? Ya, boleh ngambil mushaf di masjid. Allah Ta'ala mengatakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Baik, ada berapa nabi yang disebutkan di situ? Ada berapa nabi yang disebutkan? Coba dihitung, Pak. Pertama, Ibrahim. Selanjutnya, Ishak, Yakub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Berapa? 10. Berikutnya, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, kemudian Ismail, Yasa, Yunus, Lut. Total 18. Ada sebuah syair mengatakan, wa fi tilka hujjatina thamaniyatun ba'da 'ashrin nabiyya. Dalam ayat tilka hujjatuna ada 18 nabi. Karena total nabi
yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran jumlahnya ada 25. Total nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Baik. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan para Nabi yang jumlahnya 18 tadi, Anda lihat di ayat 87. Dari para Nabi yang jumlahnya 18 tadi, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan termasuk bapak-bapak mereka, anak keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Sudah? 3 ini jalur utama nasab yang disebut oleh para ulama usul, furu, hawashi. Usul, furu, hawashi. Dah. Para nabi dan semua jalur nasab mereka yang ke atas, ke bawah, ke samping, beranikan menyapu semua manusia. Ini sama dengan apa? Menyapu semua umat manusia. Lalu Allah katakan, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hambanya. Kemudian Allah membuat ultimatum, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka tadi berbuat syirik, maka seluruh amal mereka akan terhapus. Sehingga untuk urusan syirik gak ada kompromi. Siapapun pelakunya, walaupun nabi, kalau dia berbuat syirik, hilang semua amalnya. Sehingga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, para nabi dan bapak-bapak mereka, anak keturunan mereka, seluruh saudara mereka, siapapun mereka, kalau berbuat syirik, amalnya gak ada gunanya. Maka tidak ada istilah hak prerogatif, tidak ada istilah hak khusus, hak apa, hak pada. Semua yang berbuat syirik gak ada ampun. Allah Ta'ala tidak memberikan kompromi sedikit pun bagi pelaku kesyirikan. Sampai pun Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus. Oleh karena itulah, syafaatnya para nabi untuk keluarganya yang berbuat syirik tidak diterima oleh Allah. Sehingga Nuh mau menyelamatkan anaknya tidak diterima, Ibrahim mau menyelamatkan bapaknya tidak diterima. Sebab syafaat orang saleh untuk manusia musyrik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, karena menyadari hal ini, maka jagalah keselamatan iman. Sebab satu-satunya orang yang berhak untuk mendapatkan surga adalah manusia yang beriman. Sepanjang imannya terjaga sampai mati. Nabi SAW pernah mengutus beberapa sahabat seusai peristiwa perang Khaybar untuk mengumumkan, di antaranya kepada Umar, ya Ibn al-Khattab, idhab fanadi finnas annahu la yadkhulul jannata illal mu'minun. Wahai Umar, umumkan kepada masyarakat, tidak ada satupun yang boleh masuk surga kecuali orang yang beriman. Hanya mereka yang mati dalam kondisi mukmin yang diizinkan untuk masuk surga. Baik. Nah, berkaitan dengan ini, Nabi SAW membuat sebuah ilustrasi. Nah, sebelum saya cerita ilustrasi, tolong yang ngantuk dijawil dulu. Tadi kan kesepakatannya pokoknya kalau banyak yang ngantuk, kajian selesai ya. Udah? Yang ngantuk tolong dijawil dulu, Pak. Kalau ada temunya ngantuk. Baik, kita lanjutkan ya. Insyaallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat ilustrasi tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Lalu beliau menyebutkan rukun Islam dari mulai syahadat sampai haji. Baik. Islam dibangun di atas 5 tiang. Ini memberikan kita ilustrasi bahwasanya Islam itu seperti bangunan. Sebagaimana keterangan Al-Hafidh Ibn Rajab. Nabi SAW menjelaskan Islam itu ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu akan berdiri tegak kokoh selama tiangnya bertahan.
Baik. Kewajiban Islam yang lain kan banyak, Pak. Tidak hanya 5 rukun Islam ini. Betul. Kewajiban Islam yang lain itu seperti tembok yang berada di kanan kiri bangunan. Terus amal sunnah yang dilakukan oleh hamba seperti perabotan yang menghiasi isi dari rumah. Maka seorang muslim yang dia komitmen dengan 5 rukun Islam, dia menjalankan aneka kewajiban dalam agama, maka dia seperti mendirikan bangunan rumah, tiangnya kokoh, dibangun tembok kanan kirinya, sehingga terhalangi dari serangan binatang buas, terhalangi dari angin, terhalangi dari air dan seterusnya, karena ada temboknya. Sementara amal sunnah yang dia lakukan seperti perhiasan yang menghiasi isi rumahnya. Apa yang akan terjadi kalau ada orang yang lebih perhatian terhadap amal sunnah, tapi dia tidak perhatian terhadap tauhid? Itu sama seperti ada orang yang dia mendirikan bangunan, lalu dia menghiasi rumahnya dengan aneka perabotan, setelah itu tiangnya yang tengah dirobohkan. Ambruk rumah itu. Kira-kira ada nggak yang mau tinggal? Tidak ada. Aneka perabotan di dalamnya tidak ada artinya. Begitu rumah ini ambruk, walaupun di dalamnya banyak tupperware, nggak akan ada orang yang mau masuk. Paham ya? Baik. Itulah ilustrasi orang yang ketika hidupnya hanya berpikir, ayo memperbanyak ibadah, tapi di saat yang sama ngelakoni syirik. Itu sama seperti memperkaya hiasan sunnah, memperkaya hiasan rumah, tapi tiangnya dirobohkan. Baik, sehingga bangunan itu tidak bisa ditempati. Namun kalau Anda misalnya beragama dengan cara mempertahankan tiang-tiang ini, jangan sampai roboh. Bangunan itu akan tegak sempurna. Anda menjalankan kewajiban agama, temboknya terbangun secara baik. Ditambah dengan amal sunnah, dihiasilah ibadah itu menghiasi rumah Anda. Maka selama tiang ini dijaga, Anda bisa menempatinya dengan baik. Karena itu jagalah iman, sebab iman ini kata kunci agar semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahkan, setiap sekte itu punya pemahaman yang bentuknya amal bisa hilang. Sebagian sekte, sebagian kelompok mengatakan orang kalau hidupnya tidak punya imam, maka amalnya hilang. Sebab manusia itu ketika beramal, ilmunya harus mangkul musnad mutasil. 3M. Ya? Kalau ilmunya tidak mangkul musnad mutasil, maka ilmunya tidak diakui. Dan ketika ilmunya tidak diakui, maka amalnya tidak diakui. Sehingga dia seperti amal yang hilang. Nah, kalau amalnya hilang sama dengan kafir. Nah, ini kelompok yang dia mengkafirkan kaum muslimin yang lain dengan alasan mereka ilmunya tidak musnad, mangkul, mutasil. Karena tidak mangkul, tidak musnad, tidak mutasil, maka ilmunya dianggap batal. Baik. Ada nggak Pak istilah ilmu batal, Pak? Ilmu batal itu ada nggak Pak dalam agama ini, Pak? Sebutkan pembatal ilmu. Begitu kita sudah belajar, ilmu batal. Loh, kenapa kok ilmu batal? Tadi kamu waktu belajar ngentut. Ada seperti itu? Tidak ada. Ada nggak ilmu itu batal gara-gara tidak mangkul? Tidak ada. Selagi orang dapat ilmu, tidak ada istilah ilmu yang batal. Nah, dan mereka membuat kaidah sendiri untuk membatasi kelompoknya. Sehingga jadilah kelompok yang eksklusif dan kemudian menyalahkan yang lain tanpa landasan yang benar. Baik, selanjutnya kita beralih ke bab yang ketiga. Jangan lewatkan sehari tanpa menambah ilmu. Kita semuanya
dilahirkan dalam keadaan mulai dari nol, nggak tahu apapun. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kita nggak tahu apapun. Sehingga kita dengan Imam Syafi'i mulainya sama. Sama-sama mulai dari nol. Kita dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulainya sama. Sama-sama mulai dari nol. Kita dan Imam Ahmad mulainya sama. Sama-sama mulai dari nol. Cuman mereka para ulama ilmunya banyak. Sehingga begitu lahir, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada mereka. Mereka seperti orang yang lari kenceng. Sehingga bisa mendapatkan banyak ilmu. Kita seperti manusia yang jalan di tempat. Sampai tua ora pinter-pinter. Kan dhisik mengkoyong ini terus. Seperti apa Pak? Jalan di tempat. Padahal waktu lahir, Anda dan para ulama-ulama kibar itu mulainya sama. Sama-sama dimulai dari nol. Coba di antara santri, mana santri? Sebelah kanan ini ada ya. Belakang juga ada. Coba di antara santri, nanti angkat tangan saja ya. Santri yang waktu lahir sudah hafal Al-Fatihah, angkat tangan. Ada? Bapak-bapak yang waktu lahir sudah hafal Qul Huwallahu Ahad, ada Pak? Boleh pulang duluan. Kita nggak ada hafalan apapun. Nggak ada istilah, oh mungkin Imam Bukhari dulu mencuri stat mas. Nyuri statnya gimana? Begitu beliau lahir sudah hafal Arba'in Nawawi. Nggak ada ceritanya. Atau ketika lahir Imam Bukhari sudah menghafal sekian puluh hadis. Nggak ada ceritanya. Kita dan mereka sama. Cuman di sana ada manusia yang daya tampung ilmunya luas. Dan ada manusia yang daya tampung ilmunya sempit. Makanya Allah gambarkan ilmu itu seperti apa? Air hujan. Sedangkan hati manusia seperti permukaan tanah. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd, Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatun biqadariha, maka lembah-lembah itu terisi dengan air sesuai dengan kadarnya. Sehingga ilmu ini turun dari Allah. Sementara hati kita ini seperti permukaan tanah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tanah itu punya banyak cekungan. Ada yang lembah kecil sehingga air yang bisa ditampung cuma sedikit. Ada lembah yang luas seperti danau, maka air yang ditampung banyak sekali. Ada yang cuma seperti selokan kecil, begitu hujan luber. Ada yang seperti cekungan kecil, baru hujan sebentar sudah penuh. Itu seperti kita. Sehingga ada di antara kita yang ketika belajar bahasa Arab, baru sampai huruf jer, pusing Pak Ustaz. Itu karena wadahnya, wadahnya kecil. Sehingga baru diisi sebentar sudah luber. Iku mau ngomong apa Ustaz? Pelajaran yang disampaikan setengah jam, saya nyantol mau 5 menit. Wes kebak. Sisanya kemana Pak? Hilang. Kira-kira yang seperti ini siapa Pak orang? Mungkin kita. Sehingga daya tampung kita terhadap ilmu itu kecil sekali. Masya Allah. Anek kaya ngene ya pantes. Sampai tua ya tetap raiso-iso. Padahal ngajinya sudah lama ya. Mungkin ada yang sudah usia 60 tahun. Wah, saya dulu perjuangan awal-awal kajian di Sragen ini Pak. Saya ngikuti perintis pertama. Terus saat ini Bapak sudah jadi doktor dong. Ya tetap kaya ngene dhisik. Kenapa itu? Karena daya tampungnya mungkin kecil. Banyak sekali ya fenomena orang yang belajar baru dapat sebentar sudah pusing, dapat sebentar pusing. Tolong Pak Ustadz,
Kalau ngisi pengajian yang ringan-ringan saja, saya sudah tua. Lah dulu waktu masih muda Bapak kemana saja? Kok tiba-tiba beralasan dengan alasan sudah tua? Apakah tua itu boleh jadikan alasan untuk tidak belajar? Boleh atau tidak, Pak? Tidak boleh. Maka jangan pernah beralasan tua untuk mengatakan kepada Ustadz, tolong pelan-pelan karena saya sudah tua. Ustadznya juga boleh protes. Lah kenapa dulu Bapak nggak belajar waktu masih muda? Wah saya ingin ngaku tua. Baik. Karena daya tampung kita yang kecil itu, yang sempit itulah yang membuat kita jadi sulit untuk bisa menerima ilmu dengan maksimal. Bahkan ada sebagian ahli psikologi, ada penelitian dalam bidang psikologi yang bilang orang kalau berceramah di depan masyarakat, maksimal yang tertangkap itu tidak lebih dari 30%. Dari 30% itu, setiap hari hilang 5%. Jadi kalau pengajian Jumat, yang tertangkap berapa Pak? 30%. Jumat depan, sudah berapa hari itu Pak? 7 hari. 30% per hari hilang 5%. Berarti 6 hari, bablas hilang. Maka kajian pekanan itu seharusnya pekan kemarin diulang lagi, orang nambah-nambah. Sebab kita punya daya tampung yang rendah. Maka alat bantu yang bisa kita lakukan adalah tulisan. Alat bantu yang bisa kita lakukan adalah tulisan. Maka nek ngaji ngrungokno wis karo liar-liar, wis ora nyatet, udu kuping, metu, bablas. Rano sing nyantol. Karena daya tampung yang hilang tadi. Wadah ini kalau nggak dijaga bocor. Seperti tanah yang tadi cekungan tadi ya. Begitu diairi hujan pertama penuh dia. Hujannya mandek. Kemana tanahnya Pak? Hah? Kemana airnya? Hilang, keserap. Kemana? Nggak tahu. Entah hilang menguap atau hilang ke dalam. Tapi airnya sudah nggak ada. Beda dengan danau. Beda dengan sungai yang besar. Maka bayangin ya, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang sampai ketika beliau dipuji oleh para ulama, Syekhul Islam itu seolah-olah di depannya ada baskom, isinya ilmu. Beliau bisa berikan ilmu apapun yang beliau inginkan, tinggal milih di baskom itu, saya kasih ini ke si A, saya kasih ini ke si B. Nah silahkan ya. Saking kuatnya daya ingat beliau, dan kayanya ilmu yang beliau punya. Demikian pula yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Dikatakan bahwasanya Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Itu kayak apa Pak memorinya Pak? Bisa hafal 1 juta hadis. Tapi seperti itulah manusia yang cekungannya besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu itu banyak mengendap di hati mereka. Dan ilmu itu tidak gampang hilang. Baik. Nah di ayat ini Allah mengatakan, Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan nol, tidak tahu apapun. Kita semuanya punya kondisi yang sama. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah jadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan. Ini jalur ilmu bisa masuk ke dalam hati. Melalui apa? Pendengaran dan penglihatan. Lalu af'idah. Af'idah ini apa Pak? Bentuk jamak dari kata fuad. Fuad ini fungsinya apa dalam belajar? Fuad ini fungsinya ada 2. 1, mengolah. 2, menyimpan. 1 apa? Mengolah. 2, menyimpan. Sehingga orang yang punya fuad, pada saat dia mendengar, dia bisa memahami. Oh maksudnya Ustadz ini kayak ini. Maksudnya Mbah Yai seperti ini. Maksudnya pengajian tadi seperti ini. Itulah kemampuan fuad. Kemampuan yang kedua adalah menyimpan. Sehingga Anda setelah paham, bertahan. Oh tadi saya dapat nasihat seperti ini. Aku ngerti dan aku masih ingat. Itu kemampuan apa? Fuad. Pak, kalau orang nggak punya fuad gimana Pak? Orang kalau nggak punya fuad ya nggak bisa.
Contoh ya, misalnya Anda kajian sambil bawa kucing. Kucingnya ikut pengajian. Duduk manis. Kucing ini bisa mendengarkan enggak? Bisa mendengarkan enggak? Bisa. Indera pendengarannya normal. Bisa ngelihat enggak? Bisa. Dia tidak buta. Dia dengerin pengajian di tempat yang sama seperti Anda. Kira-kira paham atau tidak? Kucingnya paham enggak? Tidak. Kenapa? Enggak punya fuad. Kucingnya bisa menangkap memori enggak? Tidak. Karena dia enggak punya fuad. Orang gila juga seperti itu. Anek ngantuk pak. Anek ngantuk itu bukan fuadnya. Tapi mata nih. Gandeng merem. Putus. Ibarat saklar itu jepat. Apa yang menyebabkan dia nggak paham? Karena ngantuk tadi. Maka saklarnya terbuka. Sehingga lampu tidak menyala. Ini seperti ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan bagaimana ilmu itu bisa sampai ke dalam hati. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya itu merupakan peringatan bagi orang yang memiliki hati dan pendengarannya dipasang dengan baik, seolah-olah dia menyaksikan kebenaran tersebut. Nah, kata Ibnu Qayyim, ilmu itu bisa sampai hati dengan 4 syarat. Pertama, sumber yang baik. Yang kedua, hatinya hidup. Yang ketiga, kabelnya nyambung. Yang keempat, tidak ada penghalang. Ya? Ibarat sebuah lampu. Ini bisa nyala kalau akinya ada listriknya, kabelnya nyambung, saklarnya nyambung, lampunya normal, nyala dia. Tapi kalau saklarnya putus, lampu mati. Kabelnya putus, mati. Akinya mati, lampu nggak nyala. Lampunya rusak seperti hati yang rusak. Hatinya orang munafik dikatakan oleh Allah sebagai hati yang rusak. Tetangganya Nabi SAW tiap hari dengerin Al-Quran. Tapi karena hatinya rusak, sehingga penjelasan Quran tidak bisa membuat hati mereka menyala. Afala yatadabbarun Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan isi Quran? Ataukah hatinya terkunci? Disebabkan karena hatinya mati. Maka jaga baik-baik fuad ini. Karena fuad yang sehat akan membuat Anda lebih bisa memahami materi kajian dengan maksimal. Apa Pak yang menyebabkan fuad itu rusak? Yang menyebabkan fuad itu rusak adalah sering memikirkan hal yang tidak bermanfaat. Sering memikirkan hal yang tidak bermanfaat. Baik, coba Bapak Ibu perhatikan ini ya. Saya ngantuk di Jawil. Biar saklarnya nyambung. Insya Allah ini kajian di jam kritis ini. Salah panitianya ini. Baik. Yang dipikirkan oleh manusia secara umum ada 2. 1, mikir pelajaran. Yang kedua, mikir masalah hidup. Ya? Mana yang lebih berat? Mikir pelajaran atau mikir masalah hidup? Mana yang lebih berat Pak? Mikir yang mana Pak? Masalah hidup. Masalah kerjaan, masalah golek rezeki, masalah keluarga, masalah ini. Itu semuanya masalah hidup. Udah? Kita diajarkan untuk banyak mikir pelajaran, tapi mengurangi mikir masalah hidup. Cuman masyarakat kita dibalik. Gak seneng mikir pelajaran, lebih seneng mikir masalah hidup. Podo-podo mikir toh Pak? Sama-sama mikir, tapi ini berbeda hasil. Mikir pelajaran, suruh menghafal, suruh memahami, disuruh untuk latihan menyampaikan, disuruh membaca, disuruh. Banyak yang keberatan. Ayo Pak, sekolah Pak. Wes malas mikir Mas.
Dijak sekolah malas mikir. Itu loh Pak, ono daura Pak. Nanti pakai kitab, ada ono ujiannya ora? Ada ujiannya ya Pak. Gak seneng aku ono ujiannya. Malas mikir. Sehingga kita kalau menghadapi kegiatan ilmiah yang menuntut kita untuk serius belajar, rata-rata mundur. Makanya kan kayak kursus bahasa Arab ya. Pembukaan kursus bahasa Arab gratis, sing daftar ratusan. Setelah itu gimana? Mutung siji ya. Hilang tinggal 3 orang. Dibuka pendaftaran baru lagi, gurduk-gurduk daftar meneh. Hilang tinggal 5 orang. Diserahkan kayak gitu. Ya, iya, berarti sama dengan di Jogja, Pak. Itu penyakit di semua kota, Pak. Di Jogja ada kayak gitu, di Jakarta ada kayak gitu, di Surabaya juga seperti itu. Rata-rata rok-rok asem, rubuh-rubuh gedang, rame ning ngarep, ilang ning buri. Karena orang tidak mau mikir, sehingga diajak mikir pelajaran itu rasanya berat, abot. Kon ngapalno kangelan. Disuruh baca teks, kangelan. Kesimpulannya aja lah. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ustadz gak usah jelaskan. Cukup kasih jawaban boleh atau tidak boleh. Lah karemu piye? Pokoknya Ustadz jangan jelaskan. Lah kalau gak kayak gitu nanti kita jelaskan biar kamu ngerti. Wah aku gak paham ya kalau dijelaskan. Subhanallah. Ini orang yang tidak mau mikir pelajaran. Karena dia tidak mau mikir pelajaran, Allah kasih dia mikir masalah hidup. Bodoh-bodoh mikir. Makanya Anda lihat ya, itu Ustadz kok kayaknya gak punya masalah ya. Tiap hari mikir pelajaran. Mikir nyiapin kajian, mikir ini, menghafalkan dan seterusnya. Bukan gak punya masalah mas. Cuman lebih dominan mikir pelajaran daripada mikir masalah hidup. Dan Masya Allah, mereka yang lebih dominan mikir pelajaran, Allah buat ringan mikir masalah hidup. Silahkan dibuktikan. Insya Allah ya. Jadi coba mulai besok menghafal Quran, menghafal mufrodat, latihan bahasa Arab, buktikan utangi lunas atau tidak. Saya podoy Pak, utangnya Pak. Nah itu beda lagi. Anda kudu nyambut gawe nih kalau gitu. Baik. Nah maka intinya jangan ajak fuad kita untuk memikirkan yang tidak manfaat. Itulah yang ngerusak. Sehingga adik-adik misalnya, ini usia berapa? Kelas berapa ini? Kelas 5? 8, kelas 8. Berarti SMP ya? Usia SMP. Lebih cepat menghafal mana? Usia SMP atau yang sudah usia seket? SMP. Mereka ini kalau menghafal Pak, sejam bisa 1 lembar. Sejam ya. Sehingga begitu cepatnya dia menghafal. Kita itu menghafalnya susah sekali. Kenapa? Kepikiran ini. Saking banyaknya kepikiran, akhirnya susah untuk menghafal. Sebab fuad mereka lebih sehat daripada fuad kita. Fuad mereka lebih bersih daripada fuad kita. Maka kemampuan fuad yang rusak, ini yang menyebabkan kita jadi nggak bisa kuat untuk belajar. Wallahu a'lam. Selanjutnya, manusia dalam belajar itu ada 3 tingkatan. Manusia dalam belajar ada 3 tingkatan. Pertama, orang yang menjadi sumber ilmu, itulah alim. Yang kedua, orang yang kegiatannya giat belajar, itulah muta'alim. Yang ketiga, orang yang menjadi pendengar setia, itu namanya mustami'. Abu Darda mengatakan, jadilah orang alim. Kalau nggak bisa, jadilah muta'alim. Kalau nggak bisa, jadilah mustami'. Jangan jadi yang keempat, kau akan binasa. Yang muta'alim itu kayak apa sih Pak? Yang serius belajar itu yang kayak apa sih Pak? Menurut Anda yang serius belajar yang kayak apa? Dia kajian, bawa buku catatan, terus nulis dengan rapi. Apakah itu? Ternyata bukan.
Muta'alim itu siapa? Muta'alim itu yang sekarang sedang kuliah S3, S2 di Madinah. Yang kuliah S1 di Madinah. Itulah muta'alim. Nah terus kalau kita ini apa Pak? Kita ini mustami', pendengar setia. Tapi kan aku nyatet Pak. Nyatet tapi nggak di murojaah. Sehingga kajian kemarin tak catat. Begitu ditanya, nggak ngerti. Itu membuktikan bahasanya kita ini belajar hanya seperti orang ngoleksi barang, tapi dia tidak bisa memahami barang ini jenisnya apa. Mau dicemplang-cemplung noe. Sehingga kadang kan catatannya double-double ya. Wis tahu dicatat lagi. Kenapa? Karena tidak murojaah. Baik. Selanjutnya, pembahasan tentang waktu. Barang berharga yang terabaikan. Tadi sudah kita singgung dalam khutbah Jumat. Mungkin sebagian di antara Bapak Ibu yang mengikuti Jumatan tadi sempat kita singgung tentang betapa pentingnya artinya waktu bagi para ulama. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu untuk mengatakan apa? Semua manusia rugi. Nah, dalam kalimat sumpah itu ada muksam bihi, ada muksam alai. Ada muksam bihi, ada muksam alai. Muksam bihi itu apa Pak? Sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah. Muksam alai itu apa? Kalimat yang dinyatakan sebagai tujuan sumpah. Karena sumpah itu punya tujuan. Enggak ada ceritanya orang bersumpah tapi tidak ada tujuan. Misalnya, Pak arep neng ndi Pak? Wallahi. Wallahi apa tuh Pak? Wallahi. Bapak ngomong apa tuh Pak? Wallahi, wallahi. Demi Allah apa? Orang kalau sudah bilang demi Allah pasti ada punya karep sesuatu ya, punya keinginan sesuatu untuk menyampaikan sesuatu, terus dia dahului dengan demi Allah. Nah, tujuan dia bersumpah ini namanya apa tadi? Muksam alai. Namanya muksam alai. Umumnya muksam alai punya hubungan dengan muksam bihi. Nah, ketika Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Apa muksam alaihnya? Allah hendak menyatakan innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Contoh yang lain. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apa sumpah ini tujuannya? Untuk menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah demi buah tin, zaitun, demi Tursinain dan demi negeri Mekah. 4 ini mewakili apa Pak? Tin dan zaitun ini negeri Syam. Disitulah Taurat, disitulah Injil diturunkan. Tursinain ini disitulah tempat Taurat diturunkan. Wa hadzal baladil amin, dan Mekah ini disitulah Al-Quran diturunkan. Maka Allah bersumpah dengan menyebutkan 3 tempat di mana kitab sucinya diturunkan. Ya? Untuk mengatakan apa? Innal insana wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Untuk mengatakan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Baik. Lalu kembali ke sini. Allah bersumpah demi waktu untuk mengatakan semua manusia itu rugi. Kecuali mereka yang melakukan 4 hal. Sebutkan. Yang ngantuk tolong sebutkan. Apa saja 4 hal itu? Mana yang ngantuk? Coba. Ngantuk Mas? Enggak ya? Apa saja? 1. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, beramal soleh, memberikan nasihat kebenaran dan bersabar. Sudah? Pertanyaannya, apa tafsir dari illal ladzina amanu? Orang yang beriman di sini. Orang yang berilmu. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Di sini tafsirnya adalah orang yang berilmu. Sehingga iman itu
maknanya belajar agama. Kenapa Pak? Sebab keyakinan kita dipengaruhi oleh apa yang kita pelajari. Sehingga kalau yang kita pelajari benar, akan berbuah iman yang benar. Dan sebaliknya. Karena keyakinan kita dipengaruhi oleh apa? Apa yang kita pelajari. Baik. Oleh karena itulah, dulu para ulama kalau ngajak orang untuk ikut kajian, mereka mengundang mereka dengan kalimat, mari kita ngecas iman. Seperti Mu'ad bin Jabal. Mu'ad kalau ngajak orang untuk ikut kajian, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Sebab di forum kajian kita bisa menambah iman. Apa yang bisa kita rasakan Pak sebagai bukti kalau iman kita bertambah? Contoh ya, Bapak begitu selesai ngaji, semangat ibadahnya makin tambah. Itulah iman. Bapak selesai ngaji, hatinya makin lembut. Itulah iman. Selesai ngaji, saya baru tahu kalau selama ini saya salah. Insya Allah saya berubah. Itulah iman. Saya baru tahu kalau ada pemahaman seperti itu. Insya Allah saya ikuti. Itulah iman. Sehingga pemahaman seseorang yang menimbulkan keyakinannya, itulah iman yang sedang bertambah. Terima kasih Pak Ustadz. Saya baru ngerti kalau ternyata ibadah yang selama ini saya lakukan keliru. Insya Allah saya beneri. Maka ketika dia mengakui kesalahannya, dia mau berbenah diri, itulah pengaruh dari iman. Demikianlah iman yang bertambah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, di majelis ilmu, di masjid, as-sakinah diturunkan oleh Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang kumpul di rumah Allah, mengkaji ilmu Al-Quran, mengkaji ayat Al-Quran dan hadis, maka Allah akan turunkan apa? As-sakinah. Apa fungsi as-sakinah ini? Menambah iman. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hamba yang beriman agar iman mereka semakin bertambah. Sehingga dengan adanya as-sakinah iman kita naik. Maka di ruangan yang demikian sejuk, jamaah mendapatkan ketenangan, adem, ayem, merem. Walhamdulillah. Sampai di sini saja. Karena sudah banyak yang kayaknya nggak kuat ini. Kapan kajian rampung bolak-balik delok jam kok. Kita juga sesuai. Baik, mungkin sampai di sini dulu aja sebagai pengantar. Insya Allah nanti kita sambung di sesi tanya jawab. Sekuat jamaah bisa bertahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah.